10. Soalnya ada 2. Teman-teman bahas soalnya ada 2. Ya sekalian Apa? soalnya apa? Ya, soalnya 1 sama seperti kuis kemarin. Makanya kuis kemarin itu Dosennya nggak ada yang ngerjakinnya 100% ya. Jadi pada saat kereta api berjalan, T sama dengan 0 ya, itu di luarnya min 40, di dalam 20. Itu kalian cari fx. Kalian cari fx. Jadi ketika T sama dengan 0, ya, kondisi batas awalnya Ux, 0 itu sama dengan fx. Nah, fx-nya ini kalian cari karena berarti kan di suhu luar ada, suhu dalam ada. Nah, nanti fx itu dipakai untuk menentukan Cn. Gitu ya. Jadi bukan fx-nya sama dengan minus 40, bukan. Jadi banyak sekali yang fx sama dengan minus 40. Karena kalau T sama dengan 0, distribusinya nggak minus 40, karena di sisi dalamnya kan dia 20 ya. Jadi kalau konstanta minus 40, jadi artinya di sepanjang X ketika T sama dengan 0, harusnya minus 40 semua. Ya. Itu pengertiannya nggak seperti itu ya. Jadi di luar minus 40, di dalamnya 20. Nah, itu cari dulu fx-nya. Aku rasa konsep yang banyak yang salah ya cuman di situ aja. Karena kan kebanyakan kita latihan di buku ini fx-nya nggak diketahui ya. Jadi Cn tinggal integral fx tanpa diselesaikan. Jadi banyak sekali yang Cn-nya cuma nulis rumusnya aja, nggak diselesaikan. Nah, karena Cn-nya sama dengan integral fx, ya Cn atau Bn lah ya, terserah ya. Ini sama dengan 2 per A gitu ya, integral fx sin np per ax dx. Nah, jadi ketika dimasukkan rumusnya itu, diselesaikan supaya ketemu Cn-nya berapa, yang tergantung dengan N ya, karena namanya juga Cn ya. Setelah ketemu Cn, baru kita coba cari deret ke-1 berapa, kedua berapa gitu ya. U1 berapa, U2 berapa, U3 berapa, U4 berapa. Ada yang mau tanyain nggak? Jadi prinsipnya kuis yang kemarin itu konsepnya penyelesaiannya seperti itu. Jadi kalian sama seperti pemisahan variabel yang contoh mungkin yang awal-awal ya, yang 6.2, 6.3 gitu ya. Sama ya. Ini non homogen. Sehingga Ux, T sama dengan Wx, T plus A plus Bx. Terus A plus Bx-nya kita cari, ya kan. Terus kemudian W-nya kita anggap 0 gitu ya. Terus kemudian kita cari pemisahan variabel, masukin kondisi batasnya. Terus kemudian ketika masukin kondisi awal, ketika bisa digabung, masukin kondisi awal, pakai deret Fourier, itu untuk cari Bn atau Cn, itu
kalian harus tahu fx-nya. Nah, fx-nya ini apa? Fx-nya itu adalah persamaan ketika T sama dengan 0. Nah, kan? Jadi, yaitu ketika kereta apinya masih jalan gitu ya. Jadi kalian cari dulu fx. Masukin di persamaan Cn. Nah, kalau Cn atau Bn sudah ketemu, ya ya tinggal masukin nilai N 1 sampai 4. Jadi prinsipnya seperti itu. Jadi fx itu bukan konstanta minus 40, terus kemudian Wx, T itu sama dengan 0, tetapi Ux, T tidak sama dengan 0 gitu ya. Jadi ya ada beberapa yang agak aneh ketika nulis boundary soalnya dengan jawabannya berbeda, batas boundary soal dan batas boundary jawaban gitu ya. Jadi konsep mengerjakannya seperti itu. Jadi untuk soal kuis, ada yang mau tanyain untuk konsepnya? Oh, aku mau nanya kok. Itu cara, kan fx harus dicari dulu tadi katanya. Itu cara nyarinya gimana ya kok? Aku nggak kepikiran caranya apa. Nah, kalau kamu ketemu 2 titik, berarti kan kamu bisa cari fx kan? Kan titiknya terserah. Jadi misalnya gini, ada yang nganggap luar tuh titik x sama dengan 0, dalam titik x sama dengan 2. Ada juga yang nganggap dalam titik x sama dengan 0, luar titik x sama dengan 2. Terserah. Jadi kalau misalnya yang pertama, kita anggap di luar itu titik x sama dengan 0, berarti kamu punya 2 titik, yaitu 0,-40 dan 2,20, ya kan? Karena ketika di 2 cm-nya ada di dalam, suhunya 20. Ya. Bisa? Kalau kamu punya 2 titik kan bisa bikin persamaan kan? Dianggap linear gitu tak kok? Ya, anggap aja linear. Kalau 2 titik ya bisa cuma pertanyaan linear kan. Kalau kita bikin persamaan polinomial malah R kuadratnya kan tambah jelek ya. Ya oke, kontak tak coba lagi. Thank you kok. Ya mungkin kalian bisa mulai kerjakan dari sekarang, jadi waktu ujian nggak terlalu keteteran gitu ya. Nah, untuk nilai kuisnya mungkin saya nggak masukkan dulu. Saya lihat dulu nilai ujiannya ya. Supaya nanti bisa nggak nilainya kuisnya belum terkunci gitu ya. Ya saya masukkan nilai, kita lihat nilai ujian dulu gimana, nanti baru kita masukkan nilai kuisnya. Jadi konsepnya bisa catch ya yang untuk kuis kemarin ya. Itu nggak terlalu susah, hitungannya juga nggak terlalu susah. Untuk integralnya nanti keluarnya bakalan integral parsial ya. UV sama dengan U V aksen minus V aksen U gitu ya. Jadi pakai metode itu nanti ketemu CN atau BN-nya. Jadi ada nanti integral. Jadi selesaikan integralnya gitu. Kalau jangan cuma nulis persamaan integralnya. Karena ini soalnya bisa diselesaikan. Kalau di dalam soal-soal contoh soal itu kan fx-nya kan tidak didefinisikan. Jadi tidak bisa diselesaikan. Jadi makanya di soal kuis ini kan biasanya kan kondisi awal itu cuma ada 1. Ya, ini kondisi awal dikasih 2 titik. Ya kan? Nah, otomatis mau dikasih 2 titik, 1 titik, dikasih 2 titik, 3 titik, 4 titik,
ya lebih dari 1, itu artinya dia efeknya sudah bisa diketahui, sudah bisa kita prediksi gitu. Jadi konsepnya nanti sama, mengerjakannya dengan kuis ini. Soal ujiannya konsepnya sama, gitu ya. Konsepnya sama. Terus yang berikutnya kita belajar satu materi terakhir. Jadi karena waktunya nggak terlalu banyak, jadi saya belajar juga cuman maksudnya yang paling simple untuk finite difference ya. Jadi finite difference ini kita bisa lihat di bab 5 ya. Bab 5 untuk bukunya Richard Rice. Mana ya? Jadi untuk pelajaran berikutnya finite difference ini dari buku ini ya. Buku yang ini. Ini bab 5. Di materi yang terakhir itu, yang saya kasih itu saya sudah turunkan rumusnya. Jadi ini sebenarnya persoalan yang sama untuk problem ekstraksi, absorpsi, atau destilasi. Mungkin di buku lain juga sama harusnya, karena yang kita bahas ini basic ya, maksudnya sifatnya penurunan persamaan neraca massa basic. Jadi kalau misalnya ada suatu proses ekstraksi, absorpsi, destilasi dengan sebanyak N besar tahap, N besar itu jumlah totalnya ya, jumlah totalnya. Misalnya 10 tahap, berarti N besarnya 10 gitu ya. Digambarkan di situ mulai yang tahap 1, kedua, nah, terus kemudian di tengah itu adalah N kecil. Neraca massa N kecil inilah yang kita pakai untuk dasar penurunan neraca massa. Yang paling kanan sendiri itu N besar, itu adalah stage terakhirnya. Nah, notasi N keberapa itu adalah asal muasalnya. Jadi kalau misalnya seperti yang di N kecil ini, keluar dari N kecil berarti adalah YN, XN, gitu ya. Kalau misalnya masuk ke N, kalau misalnya masuk ke N, nah, kalau dari sebelah kanan berarti dia dari stage N plus 1. Jadi makanya YN plus 1. Kalau dari sebelah kiri, berarti kan dia stage-nya 1 sebelum N, stage N-1. Jadi makanya dia X
N-1 ya. Nah, V sama L ini biasanya bukan vapor dan liquid ya, cuman biasanya dilambangkan V sama L. V adalah fase ringan ya. L adalah fase ringan. V fase ringan, L-nya fase berat gitu ya. Jadi ya paling gampang ingatnya kalau liquid sama vapor gitu ya. Tapi sebenarnya fase ringan dan berat ini nggak harus liquid dan vapor, jadi bisa juga vapor dengan solid gitu ya. Mungkin vapor dengan vapor juga bisa. Cuman dilambangkan fase ringannya adalah V, fase beratnya adalah L. Lah untuk X sama Y adalah konsentrasi tanpa satuannya. Konsentrasi ini adalah tanpa satuan. Jadi massa per massa ya. Tanpa satuan, tanpa dimensi. Jadi nanti pada penurunan persamaannya, ini adalah persamaan tanpa dimensi. Nah, yang diturunkan neraca massanya adalah yang di tengah, yang N kecil. Jadi kalau kita melihat N kecil, itu nanti yang dijadikan turunan. Nah, gimana hubungan antara X dan Y di setiap stage? Nah, di buku ini sebenarnya hubungan antara X dan Y di setiap stage itu banyak ya, macam-macam. Tergantung zat larutnya, tergantung pelarut atas dan pelarut bawahnya. Jadi biasanya kalau kalian ada ini ya, apa namanya, kayak kalau di lab ya, di praktikum kan juga ada cara nentuin fase kesetimbangan kan ya, rumus empirik fase kesetimbangan kan ya, ada modulnya ya. Nah, di sini paling sederhana itu ya YN sama dengan K kali XN. Jadi K sama dengan Y per X gitu ya. Nah, terus kemudian kita turunkan neraca massanya untuk tahap N kecil. Ya, jadi karena ini tidak ada reaksi kimia, jadi N min out sama dengan 0. Nah, yang masuk adalah yang dari N-1 dan yang dari N+1. Jadi makanya di situ L kali X N-1 plus V kali YN+1 kurang yang keluar adalah L XN min V YN. Ya. Nah, XN-1 ini kan intinya kita buat persamaan ini dalam Y. Intinya kita buat persamaan ini dalam Y. Supaya bisa diturunkan, kita buat persamaan ini dalam Y. Kita buat persamaan ini dalam Y. Makanya distribusi X-nya dihilangin semua. Gitu ya. Nah, setelah X dihilangin semua, dibagi oleh V. Nah, sehingga jadilah persamaan di halaman pertama itu yang paling bawah itu ya. Nah, supaya lebih sederhana lagi, modelnya ya itu dimisalkan kalau beta itu sama dengan L per Kv. Jadi keluarlah persamaan YN+1 min beta plus 1 YN plus BYN-1. Nah, kalau kita lihat di sini, kan ada YN+1, ada YN, ada YN-1. Berarti kan ada dua stage beda. Jadi di setiap stage pasti sama. Ini kan untuk stage N. Ini untuk stage N. Nah, kalau untuk stage N+1, ya jadinya N+1-nya jadi N+2, YN-nya jadi YN+1, YN-1-nya jadi YN gitu ya. Nah, ini sebenarnya hanya untuk supaya bentuknya supaya jadi sederhana, supaya sederhana aja. Sebenarnya kalau kita langsung substitusi YN sama dengan A R pangkat N, itu juga hasilnya sama, hasil persamaannya sama. Jadi dimisalkan N-nya adalah N+1, supaya tidak ada minusnya, supaya nggak bingung gitu ya. Jadi dimisalkan N-nya ada N+1, maka hasilnya jadi YN+2, YN+1, dan YN. Nah,
Seperti penyelesaian persamaan PD homogen. Jadi ini dimisalkan YN sama dengan AR pangkat N. Kalau dulu PD homogen Y sama dengan AE pangkat MX ya. Ini dimisalkan YN sama dengan AR pangkat N. Masukkan ke persamaan, ya kan? Nah, terus kemudian dibagi AR pangkat N, dapatlah persamaan kuadrat yang akarnya adalah beta dan 1. Nah, kalau akarnya adalah beta dan 1, berarti konstantanya ada 2 ya. Konstantanya adalah A dan B. Berarti YN sudah bukan sama dengan AR pangkat N, tetapi YN sama dengan AR 1 pangkat N plus B R2 pangkat N. Ya, karena ada 2 akar. Kalau ada 3 akar, ya berarti ada 3 ya. Ada C, R, 3 pangkat N. Gitu ya. Jadi, terus kemudian disubstitusikan tadi persamaannya R1 sama dengan beta, R2 sama dengan 1. Jadi, lebih sederhana lagi, YN sama dengan A, B pangkat N plus B. Nah, di sini biasanya yang diketahui adalah saat masuk ya. Yang diketahui adalah saat masuk dan saat keluar yang diinginkan, konsentrasinya berapa gitu ya. Jadi yang biasanya diketahui adalah pada saat N sama dengan 0 ya. Karena state 1 berarti kan adalah tahap pertama. Kalau saat cair masuk berarti N sama dengan 0, bukan N sama dengan 1. Ya. Nah, kalau pada saat keluar, ketika state-nya state 10, berarti kalau pas keluarnya, state-nya adalah N plus 1. Gitu ya. Jadi, dimasukkanlah kalau N sama dengan 0, nah itu berapa? Jadi kan biasanya kondisi masuk kita tahu. Terus kemudian kondisi keluar, N plus 1. Supaya konstantanya adalah menjadi N sama dengan 0 atau N sama dengan N plus 1. Nah, ini disubstitusi ya. Sehingga ketahuanlah A-nya. Intinya untuk mencari A dan B. Ya, diketahui A-nya jadinya berapa, B jadi berapa. Nah, setelah diketahui A dan B, otomatis dimasukkan ke persamaan YN. YN tadi kan sama dengan A, beta pangkat N plus B. Jadi A-nya berapa, B-nya berapa, dimasukkan. Jadi, untuk mendapatkan dua persamaan, maka dimasukkanlah N sama dengan 0 dan N sama dengan N plus 1. Nangkep nggak? Ada yang mau tanyain? Oke. Kita lanjut ya. Setelah kita tahu persamaan YN, jadi persamaan YN ini dalam Y0 dan dalam N plus 1. Ya, kalau kita lihat yang di halaman 4, persamaan pertama, itu adalah tujuannya, tadi kita turunkan, itu adalah tujuannya. Tujuannya adalah mencari YN, persamaan YN, yang variabelnya adalah variabel yang diketahui. Variabel yang diketahui adalah variabel masuk dan variabel keluar. Jadi notasinya jadikan 0 atau Y sama dengan N sama dengan N plus 1. Jadi N sama dengan 0 atau N sama dengan N plus 1. Oke. Nah, berikutnya ini kita mencari kan tahapnya sebenarnya berapa tahap. Kita mencari N besar. Ya, totalnya kan N besar ya.
Misalnya ada 10 tahap, berarti N besarnya 10, gitu kan ya. Berarti kita sudah mempunyai persamaan YN, berikutnya kita harus cari, oh sebenarnya N besarnya berapa? Gimana cara mencari N besarnya? Gitu ya. Nah, di sini pada saat V keluar N sama dengan 1, V keluarnya maksudnya pada tahap pertama gitu ya. Tahap pertama N sama dengan 1. Nah, sorry, kalau untuk ini kan ada Y0 ya, ada Y0. Y0 bisa dicari dengan X0 ya. Kan tadi K sama dengan Y per X ya. Karena biasanya yang kita mau kan adalah yang kita mauin adalah YN keluar sama XN masuk. Gitu ya. Jadi kalau untuk fase atasnya kita tahunya biasanya notasinya N plus 1. Kalau yang bawahnya biasanya pada saat masuk yaitu X0. Nah, sedangkan berarti Y0-nya biasanya nggak diketahui kan. Kalau Y0 nggak diketahui, kita carinya dari X0 gitu ya. Karena Y0 sama dengan K kali X0 gitu ya. Jadi kalau kita masukkan N sama dengan 1, kita masukkan N sama dengan 1, keluarlah persamaan, ya kita kan mau cari N besar sama dengan, maka kita cari dulu N besar plus 1 sama dengan. Untuk mencari N besar plus 1 sama dengan, kita cari dulu beta pangkat N besar plus 1. Gitu. Jadi makanya persamaan ini, dia gimana caranya untuk cari beta pangkat N besar plus 1. Setelah ketemu beta pangkat N besar plus 1, maka sama dia di logaritma. Ya kan? Di logaritma. Jadi kalau setelah di logaritma, baru ketemu N plus 1. Gitu ya. Karena kan pangkat, jadi tinggal di log atau di ln. Di log atau di ln, jadinya dia bisa ketemu N plus 1, dan nanti bisa kita cari N besarnya. Nah, ini ada contoh soal. Contoh soal ini di halaman 5 ya. Contoh soal ini masalahnya problem ekstraksi dengan konstanta distribusi yang sama seperti persamaan yang diturunkan ya. Jadi K sama dengan Y per X, K sama dengan Y per X. Terus kemudian nah, karena kecepatan fase ringan dan fase beratnya sama, jadi tidak tahu berapa, tetapi misal ya, fase ringannya masuk 1 kg per second, fase beratnya juga masuk 1 kg per second. Itu. Apa ini masuknya 5, ini juga 5 gitu ya. L-nya 5, V-nya juga 5 gitu ya. Jadi L per V-nya kan sama dengan 1. Nah, dia bilang L per V sama dengan konstanta distribusi K. Jadi ketemulah betanya sama dengan 1 ya, karena beta tadi sama dengan L per KV ya, L per KV. Oke. Nah, pelarut murni digunakan. Jadi artinya YN plus 1 sama dengan 0. Jadi ketika masuk, ini ya, yang untuk melarutkan ini kan yang atas nih ya, yang atas nih yang untuk melarutkan. Nah, yang untuk melarutkan ini masuk, dia pelarut murni. Jadi artinya tidak mengandung zat larut, Jadi
YN plus 1 ya sama dengan 0. Jadi YN plus 1 ya sama dengan 0. Jadi kalau ada soal cerita, dia cerita ini sama dengan sekian, ini sama dengan apa gitu ya. Ini kita mesti bisa definisikan, oh berarti apa yang sama dengan ini, apa yang sama dengan ini gitu ya. Jadi pelarut murni digunakan sehingga YN plus 1 sama dengan 0. Jadi misalnya cuma dia ngomong pelarut murni digunakan, maka kita otomatis sudah tahu bahwa YN plus 1 sama dengan 0 gitu ya. Lah, larutan masuk mengandung 1 kg zat larut per 1 kg pelarut. Larutan masuk berarti fase berat ya. 1 kg zat larut per kilogram pelarut. Jadi artinya X-nya pada saat masuk sama dengan 1. Pada saat masuk X-nya sama dengan X0 gitu ya. Jadi di sini masuknya X0 ini kan tahap 1 ya, tahap 1 masuknya X0. Ya. Keluarnya kita masih belum tahu ya. Nah, kalau terus kemudian ini adalah tahap N, tahap ke N, masuknya pelarut kan di sini, masuk pertama kali di sini. Ini adalah Y N plus 1. Ya. Jadi ini dua tempat yang ujung dan ujung gitu ya. Yang satu ditinjau pada saat liquid masuk, L masuk, ya, yaitu X0. Yang satu lagi ditinjau pada saat N besar, saat stage terakhir. Jadi masuknya adalah fase ringan. Fase ringannya berarti otomatis kan dari mana? Berarti dari tahap yang ke N plus 1. Gitu ya. Nah, diinginkan konsentrasi pelarut keluar 0,9 kg zat larut per kilogram pelarut. Diinginkan konsentrasi pelarut. Ya, berarti yang atas ya. Yang atas ini kepinginnya pertama kali masuk itu murni, berarti Y0-nya sama dengan YN plus 1-nya sama dengan 0. Ya, masuknya kan di tahap N. Berarti ke tahap N ini definisinya adalah YN plus 1. Ya. Terus sampai ke yang paling kiri, ini adalah tahap ke-1, ya. Tahap ke-1 keluar dari tahap ke-1 ya. Keluar dari tahap 1 kan. Yang stage terakhirnya pelarut adalah keluar dari tahap ke-1. Berarti Y1. Jadi notasinya adalah tahap keberapa. Jadi kita keluar dari tahap ke-1. Y-nya. Ya. X-nya yang masuk ke tahap ke-1. Y-nya keluar dari tahap ke-1 ya. Jadi kalau tahap 1 tadi berarti yang masuk L-nya mengandung X-nya X0. X-nya X0. Jadi ini ada soal ekstraksi dari stage ke-1 sampai stage ke N besar gitu ya. Jadi kita belajar mendefinisikan pernyataannya di soal gitu ya. Istilahnya larutan dan pelarut ini sebenarnya umum ya. Jadi bisa juga fase beratnya yang mengambil. Jadi maksudnya bisa juga fase beratnya yang mengambil, yang mengekstrak dari fase ringan. Ya, bisa juga ini kalau di soalnya ini itu fase ringannya ya, yang untuk mengambil zat larutnya dari fase berat gitu ya. Jadi problemnya tidak harus selalu fase ringan itu yang mengambil zat larut dari fase berat ya, bisa juga sebaliknya. Nah, jadi ini diketahui konstan distribusinya sama dengan L per V, jadi otomatis beta sama dengan 1. Dan karena
ini adalah persoalan yang sama dengan rumus yang diturunkan di contoh ini, gitu ya. Dengan kalian jangan mengikuti prinsip, jangan mengikuti turunannya, tapi harus mengikuti prinsip penurunannya, prinsipnya, konsepnya penurunannya. Nah, ini diomong pelarut murni digunakan. Nah, berarti pelarut murni. Pelarut murni berarti dia ini problemnya adalah masuk fase berat, saat larut di dalam fase berat ingin diambil oleh fase ringan, gitu ya. Jadi otomatis mindset kita berarti X masuk besar, X keluar kecil. Sebaliknya berarti Y masuk kecil atau murni, gitu ya. Y keluar besar, ya. Nah, pelarut murni digunakan. Nah, berarti ketika masuk Y-nya sama dengan 0. Dia tidak mengandung zat larut sama sekali. Y-nya sama dengan 0. Nah, Y berapa itu? Ini adalah Y N plus 1. Kenapa kok Y-nya Y N plus 1? Karena dari tahap yang terakhir adalah tahap N, masuk pelarut. Berarti tahap setelah N apa? Tahap N plus 1. Nah, berarti kita asumsikan bahwa semua notasi N adalah notasi dari stage ke N. Semua notasi N adalah notasi dari stage ke N. Nah, begitu juga ini, karena dia masuk ke N, dari N plus 1, maka notasinya adalah, ini adalah Y N plus 1. Berarti Y N plus 1 sama dengan 0. Ya. Oke. Terus, lanjut. Larutan masuk mengandung 1 kg zat larut per kilogram larut. Larutan masuk. Berarti X. X berapa ini? X 0. Kenapa? Larutan masuk adalah masuk dari tahap ke-1, stage ke-1. Dia masuk ke stage ke-1 dari stage ke sebelum 1. Stage ke 0. Gitu ya. Berarti ini adalah X 0. Berarti X 0 sama dengan 1. Ya. Terus diinginkan konsentrasi pelarut keluar 0,9. Diinginkan konsentrasi pelarut keluar adalah 0,9. Berarti keluar dari stage 1, ini stage 1, keluar. Berarti ini yang keluar 0,9 adalah Y1. Kenapa? Karena dia dari tahap ke-1. Ya. Jadi Y1 sama dengan 0,9. Jadi di sini adalah diinginkan YN plus 1 masuk sama dengan 0, Y1 sama dengan 0,9. Ya. Nah, yang mau diekstrak masuk dengan konsentrasi 1. Jadi X0 sama dengan 1. Nah, jadi di sini dari yang ditentukan ini dia kepingin tahu berapa N besar. Nah, kalau kita pakai rumus yang ini, yang kita turunkan ini, N plus 1 sama dengan log. Ya, log zeta ya, per log beta. Ya, sedangkan betanya kan sama dengan 1. Beta sama dengan 1. Jadi kalau pakai rumus log, tidak mungkin ya. Karena pembaginya kan 0. Membagi 0 berarti tidak terdefinisi ya. Bagi 0 berarti tidak terdefinisi ya. Nah, jadi
Nah, jadi kita nggak bisa pakai rumus log, kita pakai pendekatan. Nah, ini pendekatannya pakai ekspansi deret logaritma. Ekspansi, jadi deret atas dan deret bawah di ekspansi. Log X sama dengan X min 1. Nah, cuma diambil suku pertamanya saja, supaya nggak ribet, gitu ya. Jadi, X min 1, log zeta-nya adalah, itu saya turunkan di situ. Terus kemudian log betanya adalah berarti beta min 1. Karena log X pendekatannya adalah X min 1. Gitu ya. Dimasukkan ke persamaan itu lagi, dibagi, hilanglah 1 min betanya. Atau beta min 1. Hilang. Jadi dicoret atas bawah, sehingga keluarlah persamaan Y0 min YN plus 1 per Y0 min Y1. Ya tinggal kita masukkan. Y0-nya berapa, YN plus 1-nya berapa, Y1-nya berapa. Nah, karena N plus 1 sama dengan 10, berarti N-nya sama dengan 9. Gitu ya. Berarti persamaan ini untuk dengan seperti ini butuh 9 tahap. Tuh. Nah, yang paling penting adalah prinsip penurunannya. Prinsip konsepnya penurunannya gitu ya. Satu, harus bisa bikin neraca massa. Neraca massa. Jadi dari tahap yang ke N kecil, kita lihat tahap yang ke N kecil yang di halaman 1 itu kalian harus bisa bikin neraca massanya. Nah, setelah tahu neraca massa dan tahu hubungan kesetimbangan setiap tahap, yang dihubungkan misalnya konotasinya adalah K, ya. Hubungan K tidak selalu sama dengan K sama dengan Y per N. Jadi tergantung dari cairan apa, yang pelarutnya apa, larutannya apa, ya. Jadi hubungan kesetimbangan tiap stage tidak selalu K sama dengan Y per N, ya, bisa macam-macam. Nah, apapun itu, tapi disubstitusikan ke persamaan neraca massa. Sehingga mendapatkan X sama dengan, atau Y sama dengan. Gitu ya. Nah, setelah mendapatkan X sama dengan atau Y sama dengan, masukkan batasnya. Batasnya adalah konsentrasi pada saat masuk dan konsentrasi pada saat keluar. Ya. Jadi, selalu substitusi pada saat masuk, N sama dengan berapa? 0. Pada saat keluar, N sama dengan berapa? N plus 1. Ya, N sama dengan N besar plus 1. Ya. Kalau bagian atas, sebaliknya. Pada saat masuk, N sama dengan N besar plus 1. Pada saat keluar, N sama dengan 1. Gitu ya. Jadi, masukkan persamaan di ujung-ujung ini. Batasnya adalah batas ujung-ujung. Jadi, tergantung ujungnya diketahui yang mana, dimasukkan. Setelah dimasukkan, nah, keluarlah konstanta yang belum diketahui dalam rumus YN atau XN. Jadi tidak harus YN ya. Bisa YN sama dengan, bisa XN sama dengan. Seperti ini yang kita tuliskan di sini. Ini kan XN, YN sama dengan. Ya kan? Setiap X kita ganti Y. Ya. Karena di sini setiap X kita ganti Y. Ya. Jadi setiap X kita ganti sama dengan Y per K. Jadi, maka kita bisa dapatkan persamaan dalam bentuk Y. Kalau kita mau dapatkan persamaan dalam bentuk X juga bisa. Ya, setiap Y diganti dalam X. Sehingga tereliminasi semua notasi Y. Gitu ya. Dapatlah persamaan dalam bentuk X. Ya. Kemudian penyelesaiannya sama seperti penyelesaian PD, homogen, dan non-homogen.
Nah, untuk yang N+1 sama dengan log zeta per log beta, nah itu bukan rumus paten ya, jadi harus melihat K-nya. Kalau K-nya bukan Y per X, maka rumus untuk mencari N+1 bukan ini. Jadi kalian harus menurunkan rumus untuk mencari N+1. Jadi makanya yang penting adalah konsepnya. Bagaimana cara mencari Y atau X sama dengan. Jadi yang paling penting adalah hasilnya adalah di halaman keempat itu yang paling atas. YN sama dengan bla 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 itu. Itu harus catch konsepnya untuk mencari itu. Jadi kalau misalnya K-nya diketahui rumusnya ini. Nah, baru dengan cara yang sama, konsep yang sama, kalian harus bisa mencari YN-nya. Ya. Setelah ketemu YN, ya biasa, yang bawah itu hanya penyederhanaan gimana caranya supaya kalian mendapatkan N+1 sama dengan apa. Ya, sehingga nanti bisa keluarlah N-nya sama dengan berapa. Apa rumus untuk mencari berapa stage untuk ekstraksi dengan larutnya apa konstantanya gimana. Jadi ini cuman contoh aja yang ada di buku. Kalian kalau mau pelajarin buku ini ya, buku ini. Ada yang punya? Nggak punya. Bagus. Kalau nggak punya, sebenarnya sih sudah tak ini. Apa kalian mau tak scan-kan? Kemudian email juga boleh. Apa namanya? Nanti bisa di email, bisa minta sama saya. Nanti kalau mau saya coba scan-kan, bisa dipelajari. Tapi scan-nya mungkin yang bab 5 aja ya. Karena ini bahannya adalah bahan bab 5. Ini ya. Perpustakaan buka kan? Buka kalau saya perpustakaan. Ada di perpustakaan. Saya pinjam di perpustakaan juga barusan. Kalau misalnya ada yang belum boleh masuk katanya. Oh iya dah, belum boleh masuk sampai sekarang. Perpustakaan. Katanya sih, kata Pak Putu gitu. Oke. Mulai kapan boleh masuk? Ada tanggal-tanggalnya kalau nggak salah ya, kemarin ada pengumumannya ya. Tanggal-tanggalnya boleh masuk ya. Iya, Agustus apa ya? Lupa. Oke, nggak apa-apa. Kalau ada yang memang mau belajar, saya scan-kan. Nanti WhatsApp aja ke saya, Pak, saya mau Pak, emailnya ini. Ya, nanti saya email. Saya scan-kan. Ya. Sebenarnya semua yang ada di buku kuning itu ada di sini. Ini lebih lengkap daripada buku kuning itu. Cuman pokok kalian tidak malas baca bahasa Inggris, ya ini lebih bagus. Tetapi ini lebih singkat, lebih tidak jelas daripada buku kuning itu. Jadi kalau kalian kemarin ada apa namanya? Kuesioner ya kalian ya, kuesioner. Kalian ngisi kuesioner untuk MTK. Ah, sudah disampaikan ke saya kalau buku kuning ini nggak jelas. Ini adalah buku lainnya yang kita reference. Sebenarnya ini buku yang utamanya. Cuman ini lebih nggak jelas daripada buku kuning itu. Jadi dia untuk matematikanya itu nggak jelas. Dianggap matematika sudah bisa. Ini hanya applied mathematics. Jadi tahapan matematikanya kalian harus cari sendiri. Trigonometrinya kalian harus cari sendiri. Kayak Laplace. Nah, di sini banyak sekali persamaan penyelesaian yang untuk pakai Laplace. Nah, itu dianggap asumsi bahwa kalian bisa Laplace. Jadi itulah kenapa kita pakai yang buku kuning ini supaya lebih jelas. Kalau buku kuning ini masih kurang jelas,
Ya, ya kita berdoa sama-sama lah ya. Ini, eee, saya usahakan semua bisa lulus ya, karena tahun depan tidak ada MTK. MTK hanya semester depan tidak ada MTK, jadi semester hanya apa, semester semester apa nih, genap ya? Hanya semester genap ya? MTK hanya semester genap, mmm, jadi soalnya itu, bahannya UAS sampai sini saja, jadi sebenarnya ini adalah yang basic, untuk terusannya kalian bisa belajar juga di sini. Sebenarnya terusannya adalah, mmm, gimana yang khusus untuk destilasi, gimana yang khusus untuk solid solid gas gitu ya. Jadi, mmm, ini basics untuk semua proses, ekstraksi, absorpsi, destilasi, ini basicnya. Kalian kebanyakan sudah pernah belajar Binkoplis kok ya? Binkoplis? Nggak tahu? Tahu kok. Nah, kalau Binkoplis kan sama, sama persis ini dengan Binkoplis. Cuman Ginkoplis kebanyakan dia tidak pakai hitungan. Ginkoplis kebanyakan adalah pakai kurva. Nah, saya pernah nge-catch, melihat teman-teman di kelas ngerjain soal-soal pakai caranya Ginkoplis. Yang ditarik garis keseimbangan, terus kemudian bikin kurva keseimbangan, terus cari garis, ya gini ya, yang untuk apa namanya, keseimbangan X, Y gitu ya. Nah, itu adalah caranya Ginkoplis. Bisa di di sini juga dijelaskan bahwa itu sama, juga dijelaskan bahwa itu sama. Di sini dipraktekkan sama dia bahwa N sama dengan 9 soal kita tadi itu, pakai caranya Ginkoplis, di sini juga, pakai cara grafik itu juga hasilnya sama, N sama dengan 9. Mmm, saya rasa, yang finite difference ini kita belajar yang basic aja, karena yang advance juga nggak kepake, kecuali destilasi. Dan destilasi kan harusnya sudah belajar di Inkoplis, gitu ya. Kecuali nanti kalau ada kalian mata kuliah pilihan, kalian mau mendalami absorpsi atau mendalami ekstraksi, nah, ada baiknya kalian pelajari buku ini, ya. Khusus untuk ekstraksi, itu persamaannya apa saja, terus kemudian kalau mengekstrak zat-zat yang bagaimana itu, kalau tata keseimbangannya gimana, nah, itu ada di buku ini. Sama, sebenarnya ya itu, apa namanya, Peter Timmerhaus ya. Peter Timmerhaus juga ada untuk, proses kimia. Cuman kalau Peter Timmerhaus lebih ke arah pabrik, ke arah efisiensi secara ekonomi. Nah, kalau ini lebih ke arah matematika kimianya. Kalau Jean Joplis lebih ke arah kimianya, teknik kimianya. Jadi, MTK ini yang sekarang saya cut sampai basic-nya saja. Kita tidak mendalam di ekstraksi, absorpsi, dan destilasi. Nanti kalau kalian sudah mendekati Senin, saya yakin hari Minggu bakalan banyak yang tanya. Sekarang nggak ada yang tanya. Karena kalian ujian Senin, palingan kalian tanya hari Minggu gitu ya. Jadi hari Minggu silakan tanya, kalau ada masalah, ada yang kalian nggak ngerti. Cuman saya sarankan jangan Line ya, WhatsApp aja. Karena kalau Line saya jarang buka, lebih sering buka WhatsApp. Mmm, saya rasa sampai situ. Good luck buat ujiannya. Saya tetap terbuka kalau misalnya ada yang mau tanya, mau, whatever,
tukar pikiran, diskusi, ini kok gini ya, kalau dikerjakan gini bisa nggak, pakai ini bisa nggak. Silakan kontak. Oke, sampai sini saya rasa masih blank, belum ada yang tanyain. Betul? Mau nanya dong kok, boleh nggak? Tanya dong, apa? Kan kita tadi tahu YN plus 1 0 kan kok? YN plus 1 0. Ini yang mana? Yang persamaan ini ya? Yang soalnya kok tadi. Iya. Misalkan aku ditanya solven berat begitu keluar setelah proses 10 berapa tahap itu berapa konsentrasinya? Berarti kan XN plus 1 kan kok? Itu gimana cara carinya? Bukan XN plus 1. Kan kok yang dicari adalah XN. Oh, bukan XN plus 1 ya? Bukan dong, karena dia adalah dari. Berarti tahap terakhirnya N dong. Kalau masuk ke N plus 1 berarti notasinya. Tapi kalau keluar dari N, XN. Oh iya, oke. Berarti nanti bisa cari YN kali K ya? X sama dengan Y per K gitu. Nah, kamu pakai rumus, betul, kamu dari, kan setiap stage ada rumus kesetimbangannya. Kalau ini kan simple, K sama dengan Y per N. Jadi artinya kalau kamu tahu YN, kamu bisa cari XN, yang kamu harus lakukan cuma bikin neraca massa N besar. Dari neraca massa N besar, kamu bakalan tahu YN. Kalau kamu sudah tahu YN, pakai rumus K, kamu pasti tahu rumus, kamu pasti bisa cari XN. Ya. Terus satu lagi kok, aku mau nanya. Kan tadi kok bilang bisa dibalikkan, berat sama ringan, mana yang mau maksudnya zat terlarutnya yang mau diserap kan bisa kebalikan kan? Kalau misalkan dari semula aku udah ubah dulu, bisa nggak? Kalau misalkan yang mau diserap itu dari Y, jadi X yang menyerap Y gitu kan? Bisa. Nah itu berarti aku definisinya udah kebalik. Jadi kamu jangan buat rumus YN. Buatlah rumus XN sama dengan. Ya kan? Karena yang mau menyerap adalah rumus yang beratnya dong. Berarti kamu XN-nya yang kamu harus cari dong. Yang diketahui misalnya masuknya X X0 sama dengan 0. Jadi dia murni gitu ya. Terus kemudian kita suruh cari, kita dimaui adalah yang keluar dia menyerap sampai 0,99 misalnya. Berarti XN-nya 0,99 kan? Iya. Ya kan? Ditanyain berapa stage-nya. Nah, sedangkan yang diketahui kan X semua nih, ya kan? Nah, maka bikinlah rumusnya itu dalam YN. Nah, jangan bikin dalam YN. Soalnya kalau kamu bikin dalam YN, nanti muter lagi. Kamu dari X 0, kamu harus cari Y0. Masukin lagi. Ketemu YN. Habis ketemu YN, ya ketemunya juga bukan YN. Ketemunya adalah YN plus 1, ya kan? Ketemu YN plus 1, kamu mesti bikin lagi neraca massa YN plus 1 untuk ketemu YN. Dari ketemu YN, kamu baru bisa cari XN. Bulat aja kan itu kan. Mendingan kamu turunkan langsung aja rumusnya dalam bentuk XN. Jadi ketemulah, keluarlah XN sama dengan bla bla bla. Nah, ya udah, rumusnya nanti konsepnya penurunannya sama persis seperti ini. Oke, thank you. Nanti soalnya memang nanti tak balik. Soal UAS memang nanti konsepnya tak balik. Jadi yang menyerap memang nanti XN. Jadi kalian harus bikin persamaannya dalam XN. Gitu ya. Tetapi tidak sebanyak ini. Jadi maksudnya saya tidak minta kalian untuk cari berapa stage apa segala macam. Jadi soalnya nanti hanya penurunan rumus saja. Jadi kalau sampai sebanyak ini, aku rasa kalian kasih waktu 5 jam juga nggak selesai. Jadi ini cuma nurunin rumusnya saja nanti dari neraca massa, pembutuhan hubungan XN gitu ya. Nah, setelah itu baru nanti menentukan koefisien-koefisiennya. Udah stop sampai di situ aja. Jadi yang penting adalah kalian tahu konsepnya, konsep cara untuk menurunkannya. Dan ingat ya, untuk menurunkan
Seharusnya loh ya, menurunkan rumus, seharusnya tidak ada satu orang pun yang stage-nya persis sama. Ada yang panjang, ya, ada yang detail, ada yang ini langsung ke sini. Nah, jadi tidak mungkin, ya mungkin sih, tapi kemungkinan kecil sekali untuk menurunkan rumus itu, orang itu jalannya sama. Kenapa? Saya menurunkan sendiri, sekarang nurunin, nanti minggu depan nurunin lagi. Stage-nya lain, stage-nya beda gitu. Jadi untuk menurunkan rumus harusnya setiap orang itu stage-nya beda, kelengkapan dari stage-nya beda. Mana dulu yang diturunkan, mana dulu yang nggak diurus dulu, mana dulu yang dikerjakan, nanti mana lagi yang disubstitusi dulu. Itu harusnya setiap orang beda. Oke, clear ya. Nanti kalian coba nanti WhatsApp aja kalau ada yang mau filenya, nanti saya scan-kan. Setelah di-scan nanti saya email ya. Kalau WhatsApp mungkin terlalu berat ya. Mungkin kita email. Oke? Thank you, Ko. Yo, thank you. Ya, Terima kasih, Ko. bye-bye everyone. Yo. Thank you. Thank you, Ko.